Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Ya, mudah-mudahan ya kita semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat selalu ya. Amin. Sebelum itu saya coba untuk sebelum kita absen ya, ada baiknya untuk ketua kelas kita berdoa dulu ya. Karena sebelum belajar, proses belajar ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar proses belajar kita ini lancar ya. Oke, silakan untuk ketua kelasnya dikondisikan. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, anak-anakku ya, sebelum kita masuk materi, saya akan absen dahulu ya. Untuk absen, kira-kira hari ini ada yang nggak masuk? Semua. Dari mulai Anita Saskia sampai Zahra masuk semua ya. Oke, ya, bagus. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya, ada baiknya kita ice breaking dahulu ya. Ice breaking itu dimana kita bisa memompa, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, gitu ya, anak-anakku ya. Oke, aba-aba ice breaking dari saya, ya. Nanti kita kondisikan, ya. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati ikut belajar. Kalau kau senang hati ikut belajar. Semoga dalam keadaan sukses. Oke, terima kasih semuanya. Semangat. Ya. Alhamdulillah, dengan semangat yang kalian punya, mudah-mudahan pada hari ini, materi untuk hari ini kita bisa mengikutinya ya. Untuk materi ini ada kaitannya dengan, ada yang tahu komponen komputer? Ya, prosesor ya, komponen komputer. Nah, apakah sama handphone dan komputer itu komponen-komponennya dengan namanya sama ya? Oke. Anda atau kalian pengen lebih tahu lagi tentang komponen? Oke ya, pasti mau. Kita akan belajar tentang bagaimana ya masuk dari judul sistem komputer dan komponen-komponen penyusunnya. Oke ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini ya,
Udah siap untuk menerima pembelajaran? Ya. Udah siap? Ya. Oke, tetap semangat, oke ya. Di sini kita judulnya ya sistem komputer dan komponen-komponen penyusunnya. Oke, kita tahu bahwa komputer itu ada beberapa ya komponen-komponen pendukung ya, diantaranya ya ada unit input, proses dan output serta sistem komputer. Sistem komputer itu apa? Bagian-bagian dari yang tadi disebutkan. Ya, termasuk ada hardware, software, dan penggunanya. Oke, kita lebih jauh lagi masuk ke dalam dengan materinya. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ya, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian ya mampu mengetahui dan memahami sistem komputer. Ya, selanjutnya ya hardware, software, brainware-nya dan cara kerja perangkat komputer itu sendiri serta perangkat pendukungnya. Ya, perangkat pendukungnya. Ya. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi. Oh, mana sih yang disebut RAM gitu kan? Oh, mana sih yang disebut hard disk gitu. Dan mana sih yang disebut kayak itu peserta didik mampu mensimulasikan bagaimana komponen-komponen komputer bekerja dalam sebuah sistem komputer. Nah, udah tahu nih identifikasi. Nah, terus bagaimana cara kerja komponen itu sehingga apa? Sehingga komputer yang sudah hidup dan sudah sedang beroperasi bisa kita gunakan. Contoh, saya sedang ya membuat lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. Berarti saya harus apa nih? Ya, mengetik kan, membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, aplikasi itu masuk kemana? Ke software, ya. Dan ya terus kita bekerjanya tuh masuknya ke proses, ke komponen-komponennya tuh, apakah komponen-komponennya siapa aja diproses. Nah, nanti dibahas lebih lanjut di dalam, oke. Ya, dan sistem komputernya pakai apa tuh sistemnya ya, sistem operasinya apakah Windows 10, Windows 11 atau pakai Linux ya. Terus tanya nih Pak, kalau di handphone itu pakai sistem operasi apa? Sistem operasi Android, gitu ya. Nah, oke. Next, kita lanjut. Kita masuk ke pengertian komputer. Ya, komputer merupakan alat yang biasa dipakai untuk membantu pengolahan data menuruti perintah yang sudah dirumuskan. Jadi awalnya komputer itu, ya, di generasi pertama komputer itu dibuat untuk tujuannya untuk alat hitung. Maka ya kita tahu bahwa dulu komputer sangat besar sekali karena apa? Dia fungsinya sebagai alat hitung. Tapi setelah masuk ke generasi-generasi ya, dari generasi awal, generasi menengah sampai generasi yang sekarang terbaru, maka fungsi komputer itu sudah sangat kompleksitas atau multitasking. Ya, apa tuh sih Pak multitasking atau kompleksitas? Sesuatu yang kita kerjakan bisa bareng-bareng di situ. Apa contohnya? Pak, saya mau ya melamar pekerjaan mengetik Microsoft Word, pakai Microsoft Word. Saya mau juga ngerender video. Nah, dalam satu komputer atau laptop itu pekerjaan itu sambil browsing Pak, gitu kan? Sambil lihat internet Pak, bisa. Nah, di generasi sekarang komputer itu sudah multitasking. Itu ya. Jadi konsepnya ini. Jadi komputer itu ya sekarang sudah canggih lah, ya. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan. Nah, ini nih ya, perangkat komputernya saling berkaitan. Kira-kira, hey, prosesor, kamu sudah siap belum bekerja? Hey, hard disk, sudah siap belum? RAM, ya, semuanya itu saling ya berkaitan dalam satu wadah esi. Ya, ketika mereka sudah berinteraksi satu sama lain, maka tidak terjadi masalah, maka komputer bisa hidup. Itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem komputer ini bagian-bagian ini ya, ini untuk apa? Menjalankan apa? Sebuah pemrosesan atau pengolahan data. Memang kalau kita buat lamaran itu bukan pengolahan data, itu termasuk. Apalagi yang pengolahan data, ada yang tahu?
Ada yang tahu pengolahan data selain kita mengetik Microsoft Word? Apa? Membuat jurnal, ya, membuat jurnal PKL, membuat tabel, itu dalam proses pengolahan data, gitu ya. Nah, di sini untuk apa? Sehingga mereka menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan. Ya, informasinya dibutuhkan oleh penggunanya. Anda internet browsing, ya, ke dunia maya, melihat suatu berita. Nah, berita ini merupakan suatu informasi. Apa yang menggerakkannya, ya, bagian-bagian komputer kita ketika kita buka, browsing dan lain sebagainya, itu merupakan kita mendapatkan suatu informasi dari dunia internet, dunia maya, ya, seperti itu. Nah, perangkat-perangkatnya di sini disebut apa? Ya, perangkat yang di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari hardware, perangkat keras, software, dan brainware. Ya, jadi ketiga ini saling terkait. Jadi ketiga ini kita bahas di slide ini, ya. Jadi sistem komputer terdiri dari 3 komponen. Ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, saya mau tanya, kita termasuk di bagian mana nih? Kita dimasuk di bagian brainware. Kira-kira kalau ada hardware, software, orangnya nggak ada. Ya, yang ada di dalam CPU, di luarnya ada monitor, keyboard, dan mouse. Ya, hardware-nya ini bisa dipegang, ya, bisa dipasang, bisa diraba, ya, sesuai dengan fungsinya. Itu yang namanya hardware. Perangkat lunak, ya, perangkat lunak ini suatu, ya, aplikasi yang, ya, aplikasi yang saling mendukung dengan sistem operasi sehingga apa kinerjanya sama-sama dibutuhkan. Next, brainware, pengguna, orangnya atau kita sendiri. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Next. Nah, adapun fungsi dari sistem komputer, yang pertama menginput sebuah data, selanjutnya memproses sebuah data. Nah, di dalamnya itu komputernya ketika kamu sedang ngetik gitu kan, nah, mereka komputer bekerja tuh satu sama lain. Prosesor, RAM, hard disk, semuanya kolaborasi, saling koneksi. Jadi kalau saling koneksi itu titik satu saling terhubung. Seperti itu ya. Selanjutnya menghasilkan sebuah data, menyimpannya, tugasnya dari, ya, hardware yang menyimpan data, hard disk. Jadi data ini yang dihasilkan ini bisa kita simpan. Inilah fungsi dari sistem komputer. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, gimana, Lindia? Oh, bagaimana sistem komputer bekerja? Sistem komputer bekerja berdasarkan, ya, apa yang memang kita inginkan. Ya, ketika pertama kali komputer dijalankan, ya, ketika brainware pengguna itu mulai menggunakan komputer, contoh, ya, misalnya MySipa membuat laporan PKL, sebes, ya, ke unit output, ya, nanti output apa, berupa gambar. Nah, itu terus yang bekerjanya apa? Nah, sistem operasi mulai menampilkan, ya, ada tampilan gambar, ada aplikasi yang kita gunakan, ya. Jadi keterkaitan tuh antara hardware, software di dalamnya ada sistem operasi, aplikasi, dan pengguna brainware. Itu cara, ya, siklusnya, ya. Siklus yang sudah, ya, bisa dipahami ya. Oke. Next. Unlimited. Unlimited. Jadi sepanjang hayat gitu, enggak, ya. Jadi ada masanya nih. Ya kan? Jadi, berarti fungsinya apa? Menyimpan data. Itu ya. Next, berikutnya CD, ya. Kalau CD ini atau optical drive adalah perangkat keras pada komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data. Selanjutnya adalah casing. Casing komputer adalah rumah atau wadah bagi hardware perangkat keras komputer seperti motherboard, ya, prosesor, video, ya, video card. Ya, di sini
power supply, hard disk, optical drive, kipas pendingin. Nah, ini casing nih. Jadi casing ini ya tugasnya melindungi ini komponen ini. Jadi semua perangkat sudah siap, lalu dimasukkan ke casing. Nah, di casing itu nanti dibaut, dikencangkan sehingga apa? Yang ada di dalam ini disebut namanya perangkat proses. Perangkat input tadi barusan keyboard mouse, ya kan? Ini perangkat proses masuk ke dalam. Termasuk di dalamnya power supply. Power supply. Ada yang tahu power supply? Bagaimana power supply yang bisa kamu lihat di lab atau di toko komputer? Ada yang pernah ke toko komputer? Atau ke bengkel? Bengkel. Ya, lihat ya. Bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa lihat, kita telusuri pakai simulasi aplikasi. Biar lebih jelas lagi ya. Nah, ini power supply adalah suatu perangkat keras pada komputer yang bertugas mengalirkan arus listrik. Jadi komputer ini perlu daya listrik. Ya, di sini ada monitor perangkat output yang memiliki tugas utama untuk menampilkan. Nah, ini kita masuk ke output. Ya, monitor nih, ya, menampilkan data informasi. Nah, itu proyektor menampilkan gambar. Ada pertanyaan? Monitor LCD? Sudah cukup ya. Oke, kita masuk ke kegiatan diskusi. Oke. Nah, ini nanti ada waktu diskusi 20 menit. Itu apa? Satu, membuat ketentuannya. Ya, membuat kelompok 3 atau 4 siswa ya. 3 siswa boleh ya. Tema diskusi macam-macam komponen komputer beserta fungsinya dan macam-macam aplikasi serta penggunaannya. Nomor 2 ini ya. Nanti kita di lab akan membuka komputer dan akan melihat nah, itu komponen itu bekerjanya bagaimana sih gitu. Ya, sehingga sistem komputer itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah ini kita lihat dan pakai apa pemaparannya, pakai aplikasi IT Cisco IT desktop. Nanti di lab kalian bisa lihat, oh ternyata power supply kerjanya begini, masuk ke dalam ini dengan simulasi yang kita inginkan. Itu ya. Nah, sudah disiapkan di sana. Waktunya 20 menit. Nanti pakai buku, pakai alat tulis, semuanya. Dan pakai informasi dari internet buat tambahan yang memang diperlukan. Oke, kalau begitu kita mulai ke lab. Silakan kita ke lab. Tunggu sebentar. Ya, kalau misalnya itu. Internetnya juga bisa, boleh aplikasi. Nah, ini buka ya aplikasi Cisco. Ya, lagi loading. Nah, nanti salah satu kamu melihat bagaimana ya, coba diklik power supply tampilan interface-nya. Nah, ini dari sini tampilan di sini nih ada. Nah, jadi tampilan oke. Next. Nah, ini buat listriknya ya. Ini buat listriknya. Next. Tampilan lagi yang buat lubangnya. Lagi geser. Nah, ini ya. Ini yang buat power yang tadi dijelaskan ya. Oke ya. Nanti ini bisa boleh nyari referensi dari internet juga. Ini baru satu perangkat ya, power supply. Nanti ditulis ya di buat presentasinya power supply itu fungsinya buat apa, berkaitan dengan sistem komputer apa gitu kan. Ya, silakan diskusikan dan dikerjakan. Oh, ini prosesor nih. Nah, ini tampilan depan atasnya. Ini ada penanda nih yang saya bilang nih ya kan. Ya bisa pahami ya tandanya. Dan ini belakangnya nih. Ya, ini bawah, ya bawah. Ya, bawahnya. Nanti semuanya itu menjadi satu kesatuan seperti ini. Ya, jadi di mana nih posisinya mereka nih? Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini ada pen. Tuh, posisinya pen, kita bisa close. Nah, ini ada apa lagi nih di sini? Ada motherboard. Tuh, motherboardnya ya. Silakan diamati dan dilakukan diskusi. Masuk ke dalam 12 dalam 24 pin ya, 24 pin. Ya, yaitu ke dalam. Nah, coba kita cek dulu ininya. Nah, oke. Nah, di situ. Di mana? Di sini.
Ini ya. Oke, di situ. Nah, di sini nih ya kerjanya. Udah paham kan? Berarti kolerasi antara komponen-komponen itu sudah sangat jelas. Kok biasa gitu biar saya bisa ke belakang. Majuan dikit. Majuan dikit ya. Nah, ini gimana? Ya. Oke. Ya. Enggak apa-apa, bukan dari internet boleh kan sumbernya dari internet, dari itu juga boleh. Ini itu biar kamu apa mindset kamu, pengetahuan kamu bahwa oh ini komponen ini bekerja masuknya seperti ini, nanti bekerjanya seperti ini dengan aplikasi ya dan bisa digunakan. Ya, itu. Jadi kaitannya dengan sistem komputer dan komponen-komponen pendukungnya. Cari aja di internet juga boleh. Nanti kamu kan presentasi maju ke depan. Ada waktu. 50. Nah, itu ya komponen komputernya ya. Kalau kita lihat hard disk ada di posisi di bawah floppy ya. Nah, kalau kamu sudah lihat seperti itu berarti kan komponen ini saling terkait kan? Nah, saling terkait. Nah, komponen saling terkait ini berarti kalau dari power supply-nya, listriknya itu sudah mengalirkan ke dalam motherboard sesuai dengan fungsinya, maka perangkat-perangkat lain yang membutuhkan listrik bisa dapat tuh ya dan mereka sudah berfungsi. Ketika komputer dinyalakan, maka komputernya merespon dengan hidup gitu. Nah, ini yang namanya proses. Di dalam yang kamu lihat ini namanya proses nih. Ya, silakan diskusikan. Ya, sana aja. Enter sana aja. Lagi mereka lagi. Nanti ada. Ini terus aja. Ini nanti. Empat ya. Terus. Ini waktunya 20. Ya. Nanti sekitar 70. Hah? Ya. Ya 70 lah. Nanti kan presentasi. Bagaimana? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E ya. Kelompok D sudah menemukan ya? Sudah, Pak. Nanti itu apa? Itu dikaitkan dengan ini ya, namanya tulisan kamu atau presentasi kamu dikaitkan dengan sistem komputernya dengan judulnya. Jadi jika komponen itu sudah terpasang dan dinyalakan, gunakan dengan baik. Ya. Jangan bidding. Ya, semangat. Ya. Yang penting-penting aja. Ya, misalnya gini, boleh kamu kan tadi nih ya motherboard power supply. Nah, kalau kamu motherboard power supply, kamu jelasin. Perlu aplikasi melihat bagaimana komponen-komponen itu bekerja di dalam sebuah sistem komputer, maka kita gunakan aplikasi simulasi Cisco IT Desktop yang sudah tadi kalian lihat dan kemudian gunakan dan kalian diskusikan. Nah untuk hasilnya grup yang pertama silakan untuk maju ke depan ya presentasikan hasil diskusi yang tadi barusan kalian lakukan. Silakan ya monggo grup A untuk maju ke depan ya. Ayo maju. Hah? Kalau belum grup B. Ayo silakan. Grup B maju.
Ya, yang lain disimak ya untuk pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dari kelompok B. Sebelum mulai memperhatikan, ini kita memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Tiara, di sebelah kanan saya ada dan Jadi dari materi yang saya dapat, dari kelompok kami dapat, kita akan mempresentasikan komputer-komputer. Bagaimana sih komputer itu bekerja? Sistem komputer berfungsi melalui proses mengambil perintah dari pengguna atau program melalui perangkat input. Kemudian dibentuk instruksi untuk memproses dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Seperti contoh nyata yang sudah kami lakukan. Maka saya akan memberikan lembaran tugas di mana ada kolom-kolom yang perlu dilengkapi dengan komponen komputer. Nah, isikan kolom-kolom dan dari web yang dituju ya. Misalnya kolom di sini ya. Kolom 1 di sini misalnya nama komponen motherboard ya. Jadi nggak semuanya harus ditulis ya dengan waktu yang memang sudah ditetapkan ya. Komponen motherboard, mereknya apa gitu kan, tipe, serinya, kategori apa nih motherboard, proses. Nah ini ukurannya apa nih, kalau nggak diisi 1 atau 2 kolom ya, yang penting kamu paham di sini. Webnya jangan lupa ya, asal sumbernya dari internet, dari mana webnya ya. Tolong ketua kelasnya dikumpulkan, maju. Ya, oke. Pembelajaran kita hari ini ya, untuk tadi untuk presentasinya sudah, diskusi sudah, presentasi sudah. Ya. Nah, saya mau tanya nih, apa yang kamu dapat ya dari materi yang sudah dipaparkan? Iya, benar sekali ya. Jadi dapat mengetahui bagaimana komponen-komponen komputer itu bekerja. Ada lagi? Memahami sistem komputer, benar sekali ya. Jadi bisa tahu tuh memahami sistem komputer. Ada lagi? Nah, mengetahui fungsi komponen komputer di salah satu fungsi komponen komputer. Nah, itulah ya bagian-bagian bagaimana kita bisa mengetahuinya ya. Oke. Nah, untuk refleksinya, kira-kira setelah kamu ya begini, apa? Setelah dapat materi itu, apakah kamu bisa mengetahui komponen komputer? Bisa ya. Apakah kamu bisa atau melakukan memasang komputer? Menggunakan aplikasi yang diinginkan? Nah, itulah dari bentuk dari sistem komputer dan komponen-komponen pendukungnya. Ya. Nah, dari pembelajaran ini ya, kita harus selalu berimprovisasi dan ya membuka diri untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada. Ya. Kita harus ya mengikuti ya memahami pembelajaran-pembelajaran yang ada. Dan saya sangat mengapresiasi kepada kalian ya, siswa-siswa saya ini ya, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini yang sudah mengikuti proses pembelajaran di hari ini ya dengan baik dan benar ya. Semoga apa-apa yang sudah kita ya kita sudah laksanakan dari proses pembelajaran ini ya mendapatkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ya kalian ya tetap semangat, tetap rajin dan tetap ya dalam konsisten pembelajaran yang kalian ingin gapai dalam cita-cita di masa depan yang akan datang. Ya, oke, tetap semangat. Untuk hari ini materi saya tutup ya. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoanya. Siap, doa dimulai.
بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.